Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan topik diabetes mellitus ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang diabetes, dimulai dari apa itu diabetes, definisinya. Kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan etiologi, tanda gejala, patofisiologi, klasifikasi, dan juga bagaimana tata laksana diabetes mellitus, dan juga nanti peran perawat, terutama terkait dengan peran sebagai edukator diabetes. Ya, oke. Saya yakin Anda semua sudah sering baca ya bahwa diabetes mellitus itu merupakan salah satu penyakit ya yang saat ini jumlahnya lumayan banyak ya penderitanya itu. Tahun 2017 itu data menunjukkan di dunia ini ada sekitar 425 juta jiwa penyandang diabetes mellitus, dan diprediksi tahun 2045 itu ada peningkatan sekitar 629 juta jiwa. Ya. Dan kita di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang juga populasi penyandang diabetesnya cukup tinggi ya. Terakhir angka dari organisasi diabetes dunia itu menyebutkan kita masuk peringkat 5 ya, seperti itu. Sehingga ini menjadi salah satu permasalahan ya di bidang kesehatan yang saat ini menjadi tugas bersama, bagaimana agar kita bisa mengendalikan ya. Kalau di Indonesia sendiri itu, kalau kita lihat dari riset kesehatan dasar ya tahun 2013 itu sekitar 6,9% ya prevalensinya. Tapi tahun 2018 kemarin survei yang Riskesdas yang terbaru itu menyebutkan ada peningkatan sekitar 8 sampai 10,9%. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa ini menjadi suatu sinyal peringatan buat kita semua ya, agar kita bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Tentu Anda harus menjalankan terkait dengan usaha-usaha untuk pencegahan terjadinya diabetes mellitus ya. Nah, kenapa itu perlu menjadi perhatian adik-adik ya? Karena diabetes sendiri bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Kalau saya sebut diabetes itu sebagai ibunya penyakit gitu ya. Nah, anaknya tuh yang ini ya. Anak-anaknya tuh di sini ini. Itu merupakan salah satu bentuk komplikasi dari kondisi diabetes mellitus. Ya, contohnya saja yang sering kalau kita kita perhatikan ya di dalam sistem pelayanan kesehatan kita, yang sering kita temukan di bidang keperawatan ini terkait dengan komplikasi pada kaki diabetes. Ini ya. Biasanya salah satu manifestasi yang sering muncul itu adalah terjadinya ulkus kaki diabetes. Ya, di mana peran kita di sana sangat signifikan dalam usaha untuk mencegah terjadinya komplikasi kaki maupun untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien yang sudah menyandang luka pada kaki diabetik. Ya. Nah, selain kaki ya, itu bisa juga mengenai ginjal. Ya, kalau terkena ginjal disebut dengan diabetic nephropathy. Ya, jadi nefronnya ini rusak akibat adanya hiperglikemi yang menyebabkan stres oksidatif sehingga menyebabkan aliran darah kapiler di daerah nefron itu mengalami gangguan ya, akhirnya berdampak terhadap kondisi fungsi dari nefron itu sendiri ya. Kemudian juga bisa menyebabkan penurunan aliran darah di perifer. Ini ceritanya biasanya gangguan pada aliran darah perifer dulu, baru nanti efeknya ke neuropati. Ya, neuropati. Jadi fungsi pembuluh darah terganggu akhirnya berdampak terhadap terjadinya neuropati. Nah, di mata itu juga bisa menyebabkan namanya diabetic neuropati. Di saraf ya. Kalau di mata itu namanya diabetic retinopati. Dan juga di pembuluh darah otak itu nanti bisa menyebabkan stroke atau CVA. Ya, kalau di jantung disebut dengan diabetic cardiomyopathy. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah sekilas pembuka kaitannya dengan diabetes mellitus. Nah, ini adalah contoh bagaimana prevalensi neuropati akibat diabetes ini cukup tinggi ya, adik-adik ya.
Kalau kita lihat dari hasil penelitian di Asia Selatan dan Asia Tenggara, di mana Indonesia masuk di dalamnya, kita masuk peringkat 3 ya, dengan prevalensi diabetik perifer neuropati yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di sini. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, cikal bakalnya komplikasi itu diawali dari adanya neuropati. Ya, biasanya 67,7% ini biasanya diikuti dengan apa? Dengan keluhan-keluhan yang spesifik ya akibat adanya neuropati seperti kesemutan, kemudian apa? Nyeri di kaki ya, kemudian diikuti juga dengan keluhan-keluhan tidak bisa tidur pada malam hari. Ya, ini biasanya berkaitan dengan apa? Biasanya kalau malam hari akibat adanya nyeri ya, nyerinya di kaki pada malam hari akibat sirkulasi yang terganggu ya, sehingga nanti perlu suatu tata laksana khusus di dalam manajemen komplikasi pada kaki diabetik. Nah, sekarang kita masuk ke menginjak ke definisinya. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu merupakan salah satu penyakit metabolik, ya di mana tubuh ya ada ketidakmampuan untuk memproduksi insulin. Nah, ketidakmampuan ini bisa dilihat dari jumlah produksinya maupun apa? Kualitas dari insulinnya itu sendiri. Ya. Nah, kekurangan ini akhirnya menyebabkan apa? Glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau kita lihat pada gambar ini, ya kelihatan ya bahwa di sana peran insulin itu sebagai apa, adik-adik? Sebagai kendaraan, ya kendaraan untuk membawa glukosa itu masuk ke dalam sel, sehingga nanti bisa melakukan proses metabolisme karbohidrat, ya masuk ke dalam sel, dipecah ya untuk diubah menjadi apa? ATP atau energi. Ya nanti pecahannya berapa? Anda kan sudah belajar di mata kuliah biomedik atau biokimia dasar, ya. Gitu. Nah, analogi yang tadi saya ceritakan tergambar pada slide berikut ini, ya. Jadi insulin ini adalah sebagai apa? Kunci glukosa ini untuk masuk ke dalam sel. Ya, nah kalau kuncinya ini nggak ada, otomatis apa adik-adik? Glukosa ini banyak numpuk di luar sel. Nah, makanya salah satu manifestasinya apa? Kadar gula darahnya cenderung tinggi karena tidak diolah, dipecah menjadi dalam proses metabolismenya. Ini ya gambar yang kedua ini adalah contoh yang mengalami gangguan. Nah, sebenarnya insulin itu dan glukagon itu mempunyai efek terhadap metabolisme glukosa. Ya, Anda ingat kita review sedikit ya waktu belajar di biomedik kemarin. Ketika kondisi glukosa itu meningkat, apa yang terjadi di hati? Ketika kadar glukosa itu rendah, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi di sana adalah apa? Sel alfa sel pada pankreas akan mensekresi glukagon ketika kondisi glukosa rendah. Apa yang terjadi? Kemudian di hepar akan dilakukan apa? Penurunan glikogenesis, peningkatan gluconeogenesis, dan juga peningkatan glikogenolysis. Nah, akhirnya apa? Glukosa meningkat. Karena dipecah itu tadi ya, ada peningkatan. Ini kondisi ini kebalikannya. Kalau glukosa itu tinggi, ya, maka yang terjadi apa? Sel beta pankreas itu akan mensekresi insulin, ya kan? Yang terjadi di hepar itu akan terjadi peningkatan glikogenesis, kemudian gluconeogenesis dan glikogenolysis akan menurun. Kemudian diaktifkan juga di jaringan adiposa dan otot, ya itu diaktifkan glikogenesis, transport glukosa, ya sedangkan glikogenolosisnya tidak diaktifkan. Nah, akhirnya nanti dampaknya apa? Dampaknya kadar glukosa akan menurun karena kan dibawa insulin ke dalam, masuk ke dalam selnya tadi untuk dipecah dalam bentuk energi. Ya, itu. Nah, sekarang apa sih Pak kaitannya dengan kita beraktivitas? Kan jargonnya orang-orang diabetes kan untuk mencegah diabetes salah satunya adalah dengan berolahraga. Ya. Nah, dengan berolahraga itu harapannya apa?
Harapannya apa? Proses pemecahan glukosa juga akan lebih mudah, ya, sehingga hal ini juga bisa memicu terkait dengan fungsi sel beta pankreas, ya, itu karena hambatannya lebih sedikit. Nah, berikutnya apa saja etiologinya? Nah, penyebab dari diabetes mellitus itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan berdasarkan tipenya. Kalau tipe 1 itu lebih dominan disebabkan oleh karena faktor imun dan faktor idiopatik. Ya. Jadi ada mekanisme apa? Autoimun. Ya, jadi imunnya itu menyerang dirinya sendiri. Jadi beta selnya akhirnya tetap mengalami kerusakan. Kemudian yang tipe 2 ini biasanya penyebabnya apa? Karena sel beta pankreas tidak bisa mencukupi kebutuhan insulinnya sehingga terjadi penurunan. Sehingga butuh apa? Butuh obat untuk menurunkan apa? Glukosa dari luar, ya. Nah, biasanya tipe 2 ini biasanya tidak harus dengan disuntik insulin, tapi juga bisa diberikan obat-obatan tertentu yang fungsinya adalah untuk membantu merangsang kelenjar pankreas agar memproduksi insulin. Kemudian ada lagi yang jenisnya pada masa kehamilan. Nah, pada masa kehamilan ini penyebabnya bisa karena apa? Faktor hormonal. Ya, dan juga mungkin adanya faktor genetik ya yang tertentu. Ini yang termasuk klasifikasi lain ya. Contohnya mungkin ada defek monogenik pada fungsi sel beta. Itu penyebabnya mungkin kan adanya MODY 18, mutasi HNF1, HNF4 ya, yang itu nanti akan memicu terjadinya gangguan fungsi pada insulinnya, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya, DM itu ada 4 ya klasifikasinya. Yang pertama ada tipe 1. Kalau tipe 1 tadi biasanya lebih menyerang apa? Usia anak-anak ya. Ini biasanya keturunan herediter ya. Biasanya Dia mutlak mutlak butuh insulin dari luar ya, karena apa? Beta pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Kalau yang tipe 2 itu masih bisa memproduksi insulin, tetapi kelemahannya apa? Kualitas atau jumlah produksinya mungkin cenderung menurun. Ya, sehingga dia butuh bantuan dari luar. Kalau yang gestasional diabetes ini biasanya dihubungkan dengan apa? Produksi kegangguan pada produksi kelenjar pankreas untuk menghasilkan kecukupan insulin dalam usaha untuk apa? Kaitannya dengan transfer glukosa darah. Ya, ini ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan fungsi plasenta selama kehamilan. Ya, itu. Kemudian ada tipe yang lain nanti bisa dilihat sesuai dengan penjelasan saya tadi. Ya. Oke. Nah, selain kondisi diabetes ya, Bapak adik-adik, kita juga mengenal istilah namanya prediabetes. Jadi dia memang belum diabetes tapi sudah mengarah menuju ke prediabetes. Nah, ini biasanya tanda-tanda gejalanya itu adalah orang-orang yang punya berat badan berlebihan. Itu faktor resikonya. Overweight ya. Kemudian usianya di atas 45 tahun, itu juga beresiko. Kemudian punya riwayat anggota keluarga yang punya penyakit diabetes ya tipe 2 biasanya ini ya. Kemudian ini orang-orang yang jarang berolahraga. Ini juga masuk kategori ya, Pak. Kategori yang beresiko terjadinya prediabetes, kondisi prediabetes. Siapa saja itu yang tidak jarang olahraga? Biasanya yang jarang beraktivitas olahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian ada riwayat gestasional diabetes mellitus. Itu ditandai dengan apa biasanya? Punya riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo. Ya, 9 pons itu kurang lebihnya 4 kilo kalau dikonversi ya. Kemudian juga punya riwayat kaitannya dengan sindrom polikistit ovarium ya. Ini juga bisa berkaitan dengan terjadinya kondisi prediabetes. Nah, prediabetes itu seperti apa, Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya? Kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium, nanti akan kita temukan biasanya kadar gula darah puasanya itu sekitar 100 sampai 125. Ya, itu.
Padahal normalnya di bawah 100 ya, kurang lebihnya ya. Oke. Kemudian kalau dilakukan glukosa tes toleransi, itu juga kadarnya sekitar 140 sampai 199. Biasanya normalnya sekitar tidak normalnya di bawah 140 ya, seperti itu. Jadi ini adalah suatu kondisi ya. Kalau memang Anda mungkin merasa termasuk golongan prediabetes ya, mari sekarang kita mencoba untuk menjaga pola hidup sehat ya. Jadi mulai merubah perilaku gaya hidupnya. Yang dulu suka makan makanan siap saji, coba sekarang mulai dikurangi. Ya. Kemudian siap saji itu enggak harus ke KFC, CFC gitu ya. Itu di depan itu ada warung itu juga siap saji ya. Nah, siap saji itu artinya apa? Makanan-makanan yang memang kita tidak bisa kendalikan ya. Terkait dengan cara memasaknya, mungkin mengandung apa kan kita nggak tahu ya. Nah, itu yang harus kita mulai kontrol. Boleh ya jajan itu boleh, tetapi kan kita tidak harus setiap hari ya. Artinya harus ada batasannya. Ya sehingga nanti kita bisa memahami jangan sampai kita terlalu over kaitannya dengan mengkonsumsi makanan yang bebas ya. Gitu. Oke, sekarang yang tipe 1 kita bahas dulu. Tipe 1 ini disebut juga dengan apa? Juvenile diabetes. Biasanya menyerang pada usia anak-anak dan remaja. Seperti yang tadi saya sampaikan, penyebabnya adalah apa? Gangguan pada sistem imun. Ya, dalam hal ini ada kaitannya dengan produksi sel beta oleh pankreas ya. Dan biasanya tipe 1 ini juga bisa terjadi pada usia dewasa, Adik-adik. Tetapi memang kasusnya jarang. Hanya sekitar 5% dari seluruh kasus yang didiagnosa itu hanya 5% pada usia dewasa. Ya. Bagaimana patofisiologinya? Nah, terjadinya DM tipe 1 tadi kan sudah dijelaskan karena adanya autoimun. Nah, autoimun ini disebabkan oleh mungkin adanya faktor genetik ya ataupun faktor lingkungan yang akan mempengaruhi terjadinya reaksi autoantigen dari produksi insulin oleh sel beta yang nantinya ini nanti akan dibawa secara sistem sirkulasi ke dalam peredaran darah dan limfatik yang akhirnya nanti bisa menyebabkan terjadi proses autoantigen ya di mana pada T helper 1 limfosit itu dia ada dua mekanisme di sana, ada IFN gamma dan juga interleukin 2 dan juga mengaktifasi T helper 2 yaitu interleukin 4. Di mana masing-masing ini nanti akan mengaktifasi makrofag untuk merilis interleukin 1 dan juga tumor necrotizing factor alpha. Dan juga mengaktifasi T sitotoksik dalam hal ini ada CD8 dan juga mengaktifasi beta limfosit untuk memproduksi sel islet autoantibody dan juga anti-GAT 65 antibody. Nah, semuanya ini nanti mediator-mediator proinflamasi ini akan menyebabkan kerusakan sel beta sehingga sekresi insulin akan menurun. Yaitu jadi itu mekanisme reaksi autoantibody pada DM tipe 1. Nah, kondisi ini tentu saja nanti akan berdampak terhadap defisit insulin yang nantinya akan bisa menyebabkan beberapa manifestasi klinis. Ya, contohnya terjadi glikosuria, ya di sini nanti akan jadi loss atau kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebihan yang pada akhirnya nanti bisa menyebabkan hipovolemi. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan glikogenolisis dan gluconeogenesis yang tidak terkontrol yang akan berdampak terhadap peningkatan resiko terjadinya hiperglikemi. Nah, kalau kondisi ini terjadi proses yang sangat masif, biasanya Adik-adik? Karena tubuh merasa kekurangan energi, maka dia akan memecah simpenan lemak dan protein. Makanya itu nanti akan terjadi aktivasi pembentukan benda-benda keton. Nah, makanya nanti manifestasinya adalah terjadinya diabetik ketoasidosis. Ya. Nah, ini biasanya penampakannya itu biasanya Biasanya dia nggak gemuk tipe 1 itu. Tipe 1 itu biasanya kurus ya atau mungkin mendekati kondisi
normal. Kalau DM tipe 2 itu biasanya pasien punya riwayatnya adalah overweight, gemuk, terus kemudian nanti sampai berjalannya waktu dia akan menjadi kurus gitu ya. Nah, itu yang khas pada tipe 2 ya. Oke. Nah, sekarang tipe 2. Tipe 2 ini hampir semua kasus yang kita temukan ada di tipe 2. Hampir 90% kasusnya yang kita temukan ya. Nah, ini disebut juga dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM ya. Sebenarnya tubuh ini masih mampu memproduksi insulin, tetapi ya kadang jumlah dan kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini faktor resikonya untuk DM tipe 2. Pertama adalah apa? Orang-orang yang mengkonsumsi rendah serat, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi apa? Tinggi lemak, dan juga apa? Terkait dengan konsumsi gula yang tinggi. Ya, ini termasuk faktor resiko. Makanya kita harus hati-hati sekarang ya. Sekarang kan banyak minuman-minuman yang dijual bebas tuh ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu kan dia mengandung apa kira-kira? Kadar gulanya cukup tinggi. Itu hati-hati. Makanya Anda harus waspada. Ya, boleh minum tapi jangan terlalu sering ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan apa? Gaya hidup yang kurang aktivitas ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko DM tipe 2. Kemudian faktor genetik ya, mungkin faktor keluarga ya. Kemudian kondisi overweight ya, berat badan berlebihan. Kemudian kebiasaan merokok dan juga apa? Penggunaan obat-obatan tertentu, contohnya menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya apa? Kondisi DM tipe 2. Berikut ini adalah bagaimana mekanisme patofisiologi terjadinya DM tipe 2 ya. Tadi sudah saya paparkan ya. Salah satunya ya kondisi-kondisi terkait dengan apa? Gaya hidup yang tidak sehat, obesitas ya, aktivitas yang kurang, makan yang terlalu berlebihan. Ini nanti bisa menyebabkan apa? Penumpukan lemak visceral. Nah, kondisi ini dapat memicu kaitannya dengan aktivasi mediator inflamasi, adipokin ya, dan juga free fatty acid-nya. Nah, kondisi ini akan menyebabkan apa? Terjadinya resistensi insulin ya. Selain itu, adanya lipotoxicity, pelepasan FFA, free fatty acid-nya tadi, juga akan apa? Menyebabkan beta sel tidak mampu apa? Mengenali apa? Glukosa yang tinggi di dalam darah. Ya, sehingga hal ini nanti akan menyebabkan apa, Adik-adik? Produksi insulin juga akan semakin rendah. Ya, yang pada akhirnya di sini kita sebut dengan kondisi apa? Relatif insulin deficiency. Kalau di tipe 1 disebut dengan absolut karena memang tidak ada produksi insulinnya, tidak bisa dilepaskan. Kalau di sini hanya relatif. Ya, itu perbedaannya di situ. Sampai nanti dari kondisi relatif ini, ketika didiagnosa awal ya, itu masih relatif. Dia bisa jatuh dalam kondisi apa? Absolute insulin deficiency. Biasanya nih kalau saya pernah diskusi sama beberapa dokter dan beberapa jurnal juga menyebutkan kurang lebih perjalanannya 5-10 tahun. Nah, makanya dokter itu biasanya akan memberikan suntikan insulin itu biasanya di tahun kelima sejak dia didiagnosis. Tapi ini bukan harga mati ya, biasanya. Jadi dari beberapa evidence-nya seperti itu. Tapi di tahun pertama didiagnosis dia hanya butuh obat oral. Kan tata laksananya kan juga ada dengan obat oral ya, kayak golongan metformin, ya itu contohnya ya. Itu tipe 2 perjalanannya ya. Nah, kalau kita lihat pada tipe 2, ini diabetes ketoasidosis itu jarang terjadi pada tipe 2 ya dibandingkan dengan tipe 1. Ya, karena ingat di tipe 2 ini cenderung apa? Relatif insulin defisiensi. Kemudian hampir 80% pasien dengan tipe 2 ini termasuk golongan insulin resisten ya. Kemudian jenis tipe yang lain itu adalah gestasional diabetes mellitus atau disebut juga dengan GDM. Nah, ini terjadi biasanya pada usia kehamilan, ya biasanya terjadi pada usia kehamilan dan punya riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilo, ya. Gitu.
Nah, ini adalah perjalanannya, adik-adik. Bagaimana gestasional diabetes mellitus itu bisa terjadi, ya. Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan hormonal. Di sana ada peningkatan HPL, estrogen, progesteron, kortisol, dan juga prolaktin, di mana kondisi ini nanti akan menekan sel beta pankreas untuk melepaskan produksi insulin. Ya, di sini nanti akan jadi insulin resisten dan akhirnya berdampak terhadap apa? Reaksi stres oksidatif, ya, yang akhirnya menyebabkan apa? Akibat peningkatan glukosa. Nah, disinilah nanti akan terjadi apa? Beta sel disfungsi, ya. Oke, ini saya lewati aja, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk menentukan diagnosa pada diabetes? Ya, biasanya untuk screening yang mudah, kita bisa menggunakan alat namanya glukometer. Nanti waktu praktikum akan diajarkan ini, ya, cara menggunakan glukometer. Nah, untuk yang menggunakan glukometer ini, biasanya sampel darahnya menggunakan darah apa, adik-adik? Kapiler, betul, ya, darah kapiler. Nah, biasanya dengan menggunakan darah kapiler ini juga bisa untuk men-screening, tapi ini bukan untuk menjadi standar diagnosis. Itu yang perlu diingat, ya. Hanya untuk screening. Nah, biasanya normalnya gula darah puasa itu 70 sampai 100, ya. Kemudian setelah makan itu sekitar 70 sampai 140, ya. Kalau kondisi diabetes dikatakan gula darah puasanya itu di atas 125 atau setelah makan di atas 200, ya. Itu. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan, masuk kondisi prediabetes, ya. Ini yang perlu kita waspadai, ya. Nanti kalau diperiksa sendiri sudah menunjukkan di prediabetes, Anda harus segera cross check dengan pemeriksaan darah vena untuk meyakinkan hasil tersebut. Nah, untuk yang di Indonesia, ini saya menggunakan standar dari Perkeni yang tahun 2021, ya, adik-adik. Jadi di dalam standar Perkeni ini sudah disebutkan kriteria-kriteria di dalam kita menegakkan adanya kondisi diabetes mellitus. Yang pertama, itu bisa kita lihat dari keluhan klasik pada DM. Apa saja keluhan klasik itu? Ada 4P, ya. Poliuri itu apa? Banyak berkemih. Polidipsi, banyak minum. Polifagi, banyak makan, ya. Dan diikuti dengan penurunan berat badan yang nggak jelas, ya, yang tidak jelas. Nah, itu keluhan klasiknya. Apa saja keluhan-keluhan lain yang bisa menyertai? Biasanya badannya mudah lemah. Ingat ya, kembali ke konsep tadi, ya. Karena tidak ada ATP, energi yang dibuat di sana, sehingga dipecahkan, sehingga dia nggak ada energi untuk bisa beraktivitas. Biasanya badannya cenderung lemah. Kemudian kesemutan, ya kan, kakinya kesemutan. Kemungkinan penyebabnya apa tadi? Ada sumbatan pada pembuluh darah, ya, yang berdampak terhadap apa? Fungsi saraf juga akan terganggu, ya. Sampai timbul gatal-gatal, mata kabur, ya, mata kabur kalau mengenai di daerah pembuluh darah di mata, ya, itu bisa mata kabur. Dan kalau mengenai di daerah organ reproduksi laki-laki bisa menyebabkan impotensi atau disfungsi ereksi, ya. Kalau pada wanita biasanya diikuti dengan rasa gatal pada vulva organ reproduksi wanita, ya. Itu tadi dari gejala klinis. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya, Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, screening awal bisa menggunakan glukosa plasma puasa. Biasanya lebih dari 126, ya. Kemudian bisa juga dengan glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Itu harus tidak, biasanya lebih dari 200 mg per dl. Ya, atau plasma sewaktu lebih dari 200 mg diikuti dengan apa? Keluhan klasik atau krisis hiperglikemi. Nah, di sini juga disertai dengan pemeriksaan HbA1c. Ya, HbA1c ini bukan untuk menjadi diagnosis utama, tapi digunakan untuk apa? Untuk menilai apa? Kepatuhan pasien DM di dalam menjalankan terapi. Biasanya pemeriksaan ini dikerjakan setiap 3 bulan sekali. Ya, itu HbA1-nya nggak boleh lebih dari 6,5%. Kalau lebih dari 6,5%, mengindikasikan ada kemungkinan apa, adik-adik? Kemungkinan bahwa menderita
diabetes, ya, dengan kondisi yang tidak terkontrol dengan baik. Ya. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Nah, apa sih Pak TTGO itu? Tadi kan saya sampaikan ya, TTGO itu kan tes toleransi glukosa oral. Ya, sebagai salah satu prosedur untuk mendiagnosa DM. Caranya, yang pertama, 3 hari sebelum pemeriksaan pasien tetap makan seperti biasa. Ya, yang cukup. Nah, nanti kemudian dia mulai dengan puasa 8 jam. Ya, sebelum pemeriksaan. Misalkan mau diperiksa jam 8 pagi, berarti dia mulai puasanya jam 10 malam. Tapi masih boleh minum air putih. Tapi ingat, air putih di sini bukan air susu. Maksudnya air putih itu adalah air mineral itu ya, yang jernih itu. Itu yang masih boleh diminum. Ya, jadi nggak boleh minum air susu. Nanti air putih identik dengan air susu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa. Kemudian diberikan glukosa 75 gram pada orang dewasa atau 1,75 gram pada usia anak-anak, dilarutkan dalam air 250 cc dan diminum, dihabiskan langsung dalam waktu 5 menit. Kemudian berpuasa kembali sampai pengambilan darah untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, glukosa darah 2 jam sudah beban glukosa. Dan selama proses pemeriksaan, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak boleh merokok. Itu kata kuncinya. Ya. Terkait cara tes toleransi glukosa oral. Nah, berikutnya ini kita mau screening kelompok-kelompok resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini terutama bagi mereka yang EMT-nya lebih dari 23. Ya, dan usianya lebih dari 45 tahun. Lebih dari 23 pun diikuti dengan apa? Pertama, jarang olahraga atau aktivitas fisik yang kurang. Kemudian ada riwayat DM dalam keluarganya, kelompok ras tertentu yang berisiko DM, dan perempuan yang punya riwayat apa? Melahirkan anak lebih dari 4 kilo. Ya. Ada hipertensi, HDL-nya kurang dari 35. Ayo, kan kita kemarin sudah pernah belajar ya, ada HDL, LDL, ada kolesterol. Nah, yang bagus itu apa? HDL-nya. Ya, HDL-nya diupayakan kita lebih tinggi. LDL-nya diupayakan rendah, kolesterol juga rendah. Trigliserid juga dikendalikan. Ya. Kemudian wanita yang dengan sindrom polikistik ovarium, riwayat prediabetes, obesitas berat, dan juga riwayat penyakit kardiovaskuler. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, DM ini adalah ibunya penyakit atau induk semangnya penyakit. Ya. Karena apa? Bisa menimbulkan komplikasi baik secara akut maupun secara kronis. Nah, contohnya apa? Tadi sudah saya sedikit singgung. Yang gejala akut itu ada diabetik ketoasidosis, ya, ada HHS, ya, ada hipoglikemi, ada hiperglikemi. Yang kronik contohnya bisa retinopati, nefropati, angiopati maupun neuropati. Ya, mari kita lihat sekarang, ya, satu persatu. Apa itu hipoglikemi? Hipoglikemi adalah suatu kondisi di mana kadar gula darahnya itu kurang dari 60 mg per dl. Biasanya gejalanya itu diawali dari adanya takikardi, palpitasi, diaforesis, tremor, pallor, dan juga kecemasan. Nah, di dalam tabel ini adik-adik coba dikasih gambaran gejala klinis yang lebih mudah ya. Jadi progres pertahapan terjadinya hipoglikemi. Kan tadi definisinya kurang dari 60 mg per dl. Tapi biasanya di angka 70 ini sudah menimbulkan tanda gejala. Yang khas itu pasiennya gelisah, ya, gugup, ya, mudah tersinggung, iritatif, ya, mudah bingung, sulit berbicara, ya, itu di angka 70. Nanti kalau pelan-pelan masuk ke angka 60, mulai berkeringat badannya. Ya, ada ataksia. Kemudian masuk 50, mulai mulut kering, rasa kelaparan, sakit kepala. Langsung. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi hipoglikemi itu adalah glukosa darahnya kurang dari 60 mg per dl,
Kemudian kalau kita lihat dari tanda gejalanya ya, dari mulai gemetar sampai terjadinya koma, kejang, dan terjadi kematian. Ya, oke. Saya rasa Anda pernah hipoglikemi ya, terutama pada saat apa? Waktunya makan siang, tapi Anda nggak segera makan siang. Itu biasanya kan getar, berkeringat, begitu ya, sampai nanti timbul Anda sampai lemah letih ya, sampai tidak bisa apa? Tidak bisa berespon terhadap lingkungan sekitar. Oke. Berikutnya komplikasi akut yang lain adalah hiperosmolar hyperglycemic state, di mana pada kondisi ini terjadi peningkatan osmolaritas yang ditandai dengan apa? Kalau kita bicara osmolaritas berarti ada dehidrasi, kemudian kram di kaki, gangguan penglihatan, dan juga penurunan tingkat kesadaran. Ya, kondisi HHS ini biasanya nanti akan berdampak ya terhadap kondisi apa kira-kira? Terjadinya gangguan elektrolit ya karena adanya dehidrasi yang berlebihan. Berikutnya lagi adalah akibat adanya komplikasi akut yaitu diabetik ketoasidosis adik-adik ya. Diabetik ketoasidosis ini gejala yang khas itu adanya apa? Hiperventilasi atau disebut juga dengan penapasan Kussmaul. Kemudian ada ketonuria, anoreksia, nyeri abdominal, dan pasien cenderung haus dan poliuri. Ya, pada kondisi diabetik ketoasidosis ini ada pengaktifan apa? Benda-benda keton yang dilepaskan ya ke sistem sirkulasi darah. Nah, ini karakteristiknya. Biasanya gula darahnya itu 300 sampai 500 ya. Itu. Kemudian hasil pemeriksaan ketonnya ada positif, kadar natrium cenderung menurun, kaliumnya cenderung meningkat. Sehingga berdampak terhadap apa? Peningkatan anion gap. Kemudian pH-nya itu kurang dari 7,3 dan total CO2-nya juga menurun. HCO3-nya kurang dari 15 max per baik, kita lanjutkan. Tabel berikut ini membandingkan antara kondisi HHS dengan diabetik ketoasidosis ya. Jadi kondisi hiperosmolar hyperglycemic non-ketotic state dibandingkan dengan diabetik ketoasidosis. Nah, apa perbedaannya? Kalau pada kondisi HS itu terjadi hypertonicity. Artinya apa di sana? Kaitannya dengan apa? Kontrol rehidrasi. Kalau pada kondisi DKA itu terjadi ketoasidosis. Di sini